Kali ini kita akan membahas tentang khitan atau sunat. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan, Pak. Yang pertama, sebenarnya apa sih sunat atau khitan tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Khitan terkait khitan. Jadi khitan itu kalau dalam masyarakat disebut dengan beredar sunat ya. Jadi sunat adalah sebuah tindakan ya mengeluarkan atau memotong kulit bagian ujung ya, atau sering kita sebut dengan kuluk dalam bahasa medis kuluk, dan ujungnya itu biasa menutupi daerah glans atau kepala wanita. Jadi tujuannya adalah menghilangkan kulit yang menutupi bagian kepala dari penis tersebut. Oke, baik. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu hukum dari sunat atau khitan, Pak. Ya. Jadi khitan jika dilihat dari Islam ya, hukumnya wajib. Masuk dalam ajaran kita, ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya laki-laki diwajibkan untuk berkhitan atau sunat. Dilihat dari kesehatan itu penting ya, karena satu banyak manfaat dan tujuan. Nanti kita bahas di pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Nah itu tadi teman-teman ya, hukumnya kalau untuk secara agama Islam wajib Untuk laki-laki. ya untuk laki-laki, sedangkan dalam dunia medis itu demi kesehatan ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu umur berapa sih Pak sebenarnya sudah layak untuk dihitan? Oke, terkait dengan usia ya. Kapan sih anak laki-laki itu sudah bisa dihitan? Ya. Sebenarnya untuk kapan waktunya itu kalau kita lihat dalam Islam itu bahwasanya dahulu kala ya, sebagaimana di zamannya Rasulullah ada cucunya Rasulullah itu dihitan setelah 7 hari. 7 hari langsung dihitan. Jadi kapan waktunya untuk hitan? Dari bayi sudah bisa. Kita sampaikan terkait dengan hitan, bahwasanya sebaiknya kalau hitan pada saat bayi lebih baik, lebih bagus ya. Dan kalaupun nanti dihitan di usia 6 tahun, 7 tahun juga tidak mengapa ya. Tergantung biasanya juga berkaitan dengan adat istiadat dari masyarakat tertentu. Oke, menyinggung pertanyaan yang sebelumnya, terlepas dari khitan ini untuk agama Islam wajib ya bagi pria. Nah untuk secara medis Pak. Iya. Oke. Jadi kalau dilihat dari secara medis ya banyak manfaatnya ya. Dan alhamdulillah mulai banyak kesadaran dan tidak hanya dari Islam, tapi kami Pak RS Sapias ini alhamdulillah banyak ya yang datang berkhitan ya, walaupun beragama lain ya, karena yang jadi tujuan mereka bukan dari keyakinan agamanya, tapi dilihat dari kesehatan ya, karena penting sekali kalau kita lihat dari perspektif kesehatannya. Satu ya, saya contohkan satu, dia menghindari kita dari penyakit kelamin, itu untuk laki-laki ya, begitupun nanti pasangannya kita. Yang kedua juga menghindari infeksi ya, contohnya ISK, infeksi saluran kemih juga. Jadi banyak sekali manfaatnya dari kita. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, dari segi medis tadi sudah dijelaskan sama Pak Mantri ya, untuk menghindari penyakit kelamin ya, baik itu si prianya maupun nanti setelah menikah si wanitanya. Kemudian penyakit infeksi saluran kemih ya. Jadi sebenarnya sunat itu penting terlepas dari kewajiban agama. Oke, baik. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, melaksanakan sunat, Bapak pernah menemukan Kendala. kendala dalam melakukan saat prosesi sunat tersebut.
Jadi untuk hitan ketika dia udah usia berapa ya? Lebih dari setahun atau sudah masuk 3 tahun ke atas, sebaiknya itu sebaiknya ya dari anaknya sendiri udah mau apa enggak ya. Kalau anaknya sudah mau dan udah bersedia, ya pada saat proses hitan insya Allah nggak ada kendala. Biasanya kendalanya adalah itu kepaksaannya, dipaksa oleh orang tuanya. Jadi ketika dihitan biasanya ya akan ada sedikit problem saat proses hitan. Itu kalau menyangkut kayak terkait dengan adanya kelainan dan sebagainya, ada yang tidak bisa kita lakukan dan itu harus dilakukan oleh dokter spesialis beda plastik ya. Contohnya yang punya kelainan posisi dari lubang penisnya, dalam bahasa medis itu disebut dengan hipospadia ya, itu tidak bisa kita lakukan ya. Yang bisa melakukan itu ketika misalkan ada kelainan dilakukan oleh dokter spesialis bedah yang punya kelainan lubang dari penisnya. Kalau kayak contohnya misalkan ada yang tertutup ya ujung dari penisnya dengan kulupnya, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau kaitannya kelainan, itu sebaiknya dokter spesialis ya. Sekali lagi untuk kendalanya pada saat hitan ya biasanya terjadi di usia 1 tahun ke atas ya, 1 sampai 3 tahun. Apalagi misalkan itu keinginan dari orang tua ya, dan secara itu kan dipaksa ya, jadi kendalanya di situ. Namun kalau sudah sebaiknya anaknya yang sudah bersedia ya, biasa kalau sudah bersedia pada saat proses hitan insya Allah nggak ada kendala. Itu aja sih. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah, untuk kendala masalah ini ya eksternal mungkin Pak ya, dari anaknya sendiri ditunggu kesiapannya, jangan sampai pada saat melakukan hitan penuh dengan paksaan, akhirnya anaknya rewel, tidak mau dan lain sebagainya ya. Terus kalau untuk kapan sudah bisa mulai berhitan, itu sebenarnya 7 hari dari lahir sudah bisa dihitan Pak ya, dan itu sebenarnya memudahkan orang tua juga, memudahkan juga Pak Mantri supaya anaknya tidak rewel, intinya seperti itu. Baik, dari sekian banyak tempat sunat ya yang ada di Kecamatan Toili ini, kenapa sih Pak teman-teman harus sunatnya di Vias? Oke. Jadi kelebihannya ya kalau sunat di Vias Klinik, yang pertama adalah yang paling mendasar alat dan bahan, terutama alat ya. Jadi alat yang kita pakai insya Allah dia steril ya. Yang kedua bahan yang kita pakai juga itu steril. Itu yang pertama yang paling mendasar melakukan tindakan invasi ya, atau tindakan sunat. Nah, namun dalam hal ini untuk Vias Klinik kita untuk sunat atau hitannya sudah modern. Itu kelebihannya. Modern ya, jadi ada macam-macam metode yang kita yang ada di RSR Vias ya. Contohnya yang pertama ada metode super ring, ada water laser estetik ya, ada juga gomkol lem ya. Jadi ada beberapa metode yang kita bisa yang ada di Vias. Nanti akan menyesuaikan pada si anak. Ini anaknya sebaiknya disunat pakai metode apa? Karena penis setiap anak itu beda-beda ya, bentuk dan sebagainya agak beda ya. Terus untuk metode yang saya sudah sebutkan tadi, untuk tindakan anestesi atau pembiusan kita menggunakan anestesi tanpa jarum ya, tanpa jarum suntik insya Allah namanya, karena kan kebanyakan anak-anak itu paling takut dengan suntik. Jadi sudah ada yang terbaru, maka untuk sunatnya kita menggunakan alat khusus untuk anestesi maupun bius. Nah, untuk kelebihan selanjutnya adalah fasilitas ya. Ya, kita untuk ruangan tindakannya insya Allah bersih, steril, ya
ya, ada AC, ya, itu yang paling utama, nyaman kita akan melakukan hitan dan privasi insya Allah ya. Selain itu juga untuk perlengkapan sunat itu sudah tersedia semua ya, dan ada sertifikatnya, ada alat-alatnya, bahan-bahannya yang sudah disediakan oleh Fierce. Nah, tinggal anaknya yang datang ya, pasiennya tinggal datang dan kita langsung melakukan sunat ataupun hitan. Jadi anaknya tinggal mandi, kesiapannya mandi, makan. Nah, setelah itu tinggal datang, kita eksekusi. Oke, baik. Terakhir Pak, ini sunatnya biasa kan ada kalau sunat banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Ini sunatnya Pak bisa nggak kalau ditemani dengan orang tua? Boleh. Bisa nggak kalau misalnya main HP gitu? Iya. Kalau Lipias gimana Pak? Terkait pada saat proses hitannya itu tergantung anaknya ya. Kita tidak melarang, malah baik ya. Jadi mengalihkan perhatian dari anak ya pada saat proses hitan. Jadi dengan pada saat dihitan itu sebaiknya anak bisa dialihkan dengan apa? Bisa main games ya, bisa dialihkan juga dengan adanya orang tua yang bisa membantu anak agar tidak rewel saat proses hitan. Gitu aja sih. Kalau seandainya nanti ada pasien yang datang Pak, ternyata bukan anak-anak misalnya. Dewasa. Iya, dewasa, Iya, tapi oke. dewasa umuran 20 tahun, ya. Iya. 20 tahun baru Oke. memiliki kesadaran tentang kesehatan. Gimana Pak? Iya, jadi hitan ini tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk bayi maupun balita, anak-anak dewasa pun iya. Ya, biasanya pada dewasa itu pada orang yang sudah pernah disunat tapi sunat apa namanya, tradisional, jadi masih menutupi. Jadi sekali lagi kita kembali ke pengertian, ternyata kalau sunat dulu yang sepengalaman saya hanya dikeluarkan sedikit kulitnya, jadi masih menutupi bagian ujung atau kepala penis. Nah di Fierce juga ada, jadi juga ada pasal untuk sunat dewasa ya, perbaikan ya supaya bagus kembali ya, yang nutup masih bisa kita buka lagi. Terus juga kami juga melayani kita untuk yang mualaf yang mau hitan juga silakan bisa ke Fierce ini. Satu lagi terakhir Pak ya, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman viewers di rumah ya, pernah nggak Pak kalau di Fierce ini kan tentang yang syar'i ya, tentang maksudnya lebih menonjol ke, mohon maaf maksudnya yang lebih ke muslim ya, tapi pernah nggak dapat pasien yang mohon maaf yang non muslim? Oh iya, oke. Untuk yang non muslim kita kembali ke pengertiannya, bahwasannya kalau dari perspektif dari kesehatannya, bahwa sunat atau hitan itu tidak hanya untuk Islam, agama Islam, tapi agama lain pun bisa. Nah, alhamdulillah setahun ini ya itu banyak juga yang hitan yang non muslim ya, maaf ya saya sebut ya, ada yang agama Kristen, agama Hindu pun ada ya, dia datang untuk hitan di sini. Alhamdulillah bisa dikatakan lumayan banyak ya, dan mereka melakukan hitan ini tidak hanya kepercayaannya, tapi memang didasarkan oleh kesehatan. Dan sekali lagi kita untuk Fierce Clinic tidak hanya orang Islam, tapi yang beragama lain bisa datang kita ke sini. Dan kalaupun misalkan sahabat Fierce tidak ingin diposting dan sebagainya, ya kami menjaga rahasia. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi itu ya penjelasannya tadi bahwa Fierce tidak hanya untuk muslim tapi juga untuk yang non muslim ya. Jadi teman-teman sekalian yang mau hitan atau sunat tidak perlu ragu untuk datang ke Fierce. Baik, sekian bincang-bincang saya dengan Pak Mantri. Terima kasih banyak Pak sudah menyita waktunya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.